Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, welcome to my channel Aldi Asal Jadi. Kali ini kita akan membahas film yang gak kalah seru dan menarik nih. Sebuah film yang menceritakan akhir dari Perang Salib Kedua dan awal dari Perang Salib Ketiga. Berkisar antara tahun 1177 sampai 1187. Film ini disutradarai oleh Ridley Scott dan dibintangi oleh artis ternama seperti Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, dan Edward Norton. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia filmnya. Sudah hampir 100 tahun sejak pasukan Kristen Eropa merebut Yerusalem, baik rakyat jelata maupun bangsawan pergi ke Holy El. Holy El itu maksudnya Holy Land ya guys ya, atau tanah suci untuk mencari kekayaan atau keselamatan. Dan seorang kesatria pulang ke tanah kelahirannya untuk mencari anaknya. Gak kebayang kan? Ya makanya langsung saja di awal film kita diperlihatkan 3 orang pemuda yang namanya tidak diketahui dan mereka hendak mengubur seorang wanita yang matinya bunuh diri akibat melahirkan. Sebenarnya mereka ini gak penting-penting amat dan yang ini lebih gak penting, dan karena namanya tidak disebutkan di filmnya jadi kita sebut saja Nganjuk, karena dilihat dari mukanya kayaknya orangnya suka ngutang yang pas ditagih malah sewot. Oke lanjut, tak lama kemudian datang pasukan berkuda yang ternyata adalah pasukan perang salib. Ternyata mereka cuma mau numpang lewat. Clear the road if you will. Nah, sebelum jasad wanita itu dikuburkan, si Nganjuk menyuruh anak buahnya untuk memenggal kepalanya. Dan She was your brother's wife. She was a suicide. Cut off her head. setelahnya terlihat si Nganjuk ini sedang berbicara bersama ini nih orangnya. Namanya mah nggak tahu tapi dipanggilnya Mas Kop. Yang inti dari obrolannya, si Nganjuk disuruh untuk membebaskan adiknya. Tell him that he is at the very center. Scene kemudian berpindah pada seorang pemuda yang sedang melamun di sebuah sel penjara. Tak lama setelah itu, si Nganjuk yang sudah disuruh oleh Skop datang dan langsung membebaskannya. Pemuda itu bernama Balian, seorang pandai besi dari Perancis. Di sisi lain, tentara perang salib yang sedang makan malam, pemimpinnya bernama Coki, bertanya kepada kakaknya Sadut tentang siapa seseorang yang dulunya pandai besi. Sadut pun menjawab kalau itu adalah Balian. Alien, the eldest. His child died. His wife fell into a melancholy. She would not listen to reason. Dan besoknya, Balian yang masih kehilangan atas istrinya yang sudah meninggal, saat ia sedang melamun di hadapan makam sang istri, si Nganjuk terpuguh-puguh datang dan memberinya salam. Tapi nampaknya Balian tidak mempedulikannya dan memutuskan untuk kembali bekerja. Saat tengah asik bekerja, tentara perang salib yang seharusnya sudah berangkat ke Yerusalem datang menemui Balian. Awalnya Balian mengira kalau tentara-tentara ini hanya mampir untuk membeli dan memperbaiki senjata. Namun saat Balian sedang memperbaiki sepatu kuda, pemimpinnya atau si Coki ini datang menemuinya. Dan ternyata si Coki ini memang sengaja ya mencari Balian untuk menebus kesalahannya. Karena dulunya dia pernah ibunya Balian. I knew your mother. To be courteous, I should say that it was against her objections. I have forgiveness to ask of you. Tapi karena Balian ini orangnya sabodoan, jadi Balian sabodo amat atau tidak peduli. Oh ya, sebagai catatan, dalam sejarah sebenarnya ayah Balian bernama Barisan, tapi tidak tahu barisan depan atau belakang. Tolong. Karena selalu merasa bersalah atas apa yang dilakukannya terhadap ibunya Balian, Coki kemudian memutuskan untuk memberikan kehidupan yang layak kepada Balian jika Balian mau bergabung dan ikut dengannya ke Yerusalem. You will come with me. You will. There it is. Sayangnya, Balian menolak semua tawaran Coki. Dan dengan rasa kecewa, Coki pun pergi. My place is here. I am sorry for your troubles. I'll protect you. Namun, dalam kepergiannya, Coki ini masih ingin berharap jika nantinya Balian akan menyusulnya ke Yerusalem. Dan saat hendak pergi, bukan hendak sih, sebenarnya mah sudah, cuman balik lagi. Coki berkata kepada Balian, Jerusalem is easy to find.
Come to let the man speak Italian, and continue until he speaks something else. Entah takdir yang memihak Balian atau Coki, saat tengah asik bekerja mantekan besi, si Nganjuk datang dan menyuruh Balian untuk pergi menyusul tentara perang salib. Si Nganjuk juga menjelaskan bahwa jika Skop yang membebaskannya sudah mati, ia akan tetap diusir dan semua propertinya akan disita oleh gereja. When the bishop is dead, it is certain. And you take my property. The church, you. Oke, sebagai penjelasan, si Nganjuk ini sebenarnya adalah kakaknya ya guys ya, sekaligus pendeta di kampung itu. Oke, lanjut. Awalnya mau sebanyak apapun si Nganjuk ngoceh berbicara dan nganyok-nyok, Balian masih tetap kalem, stay cool aja lah pokoknya mah. Tapi saat si Nganjuk ini menyinggung istrinya dan mengatakan bahwa istrinya mati bunuh diri dan akan masuk neraka karena belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, perhatian Balian mulai teralihkan. Ditambah, si Nganjuk ini menjelaskan bahwa sesaat sebelum dia mengubur jasad istrinya, dia menyuruh anak buahnya untuk memenggal kepalanya terlebih dahulu. Oh, what she does there without a head. Dan saat Balian melihat kalung istrinya di leher si Nganjuk, tanpa banyak omong, seperti kata pepatah, jangan pernah mengganggu singa yang sedang makan. Makan apa tidur? Itu adalah pokoknya mah. Macam tak betul je budak ni. Lanjut, setelah membunuh kakaknya sendiri, Balian tahu ini akan menimbulkan konflik internal yang besar. Dan setelah Balian ngabelem, maksudnya ngebakar rumahnya sendiri. Kenapa dibakar Mas Al? Ya mungkin karena daripada diambil oleh tokoh-tokoh korup yang mengatasnamakan agama, jadi ya mending dibakar ya guys ya. Balik lagi, setelah ngebakar atau membakar rumahnya sendiri, Balian pun pergi menyusul pasukan Coki yang sudah berangkat lebih dulu. Dan saat mereka bertemu, awalnya si Coki ini mengira kalau Balian datang untuk membalaskan dendam ibunya. Tapi karena Balian menjelaskan bahwa ia sudah membunuh pendeta di kampungnya, si Coki akhirnya mengerti bahwa Balian butuh perlindungan, pertolongan, persetujuan, persyaratan. Dan Coki pun langsung menerimanya sebagai pasukan. Dan Balian juga langsung diajari teknik berpedang oleh Coki sendiri. Saat tengah asik latihan, tiba-tiba mereka diserang atau diserang oleh pasukan lain. Dan ternyata pasukan yang menyerang mereka adalah keponakan dari Coki sendiri. Dia ditugaskan oleh Skop dan ayahnya untuk membawa Balian hidup atau mati. Tapi si kita sebut saja Ocim langsung pasang badan dan mengatakan bahwa dia tidak setuju jika Balian dibawa. If you say he's guilty, then we'll fight, and God will decide the truth of it. Kemudian Coki menegaskan kepada keponakannya untuk pulang dengan tangan kosong atau tidak sama sekali. Tapi karena mereka ini pakekeh atau kalau dalam bahasa Indonesianya mah nggak mau ngeleh, akhirnya terjadilah gencatan senjata di antara mereka. Dan ya, pasukan Coki menang kelak. Sayangnya, Coki sendiri terkena tembakan panah hingga mengenai tulang rusuknya. Dan Panjul yang mengobatinya berkata bahwa tembakan yang menembus tulang rusuknya ini bisa menyebabkan sumsumnya masuk ke aliran darah dan akan menyebabkan demam hingga mati. Besoknya, Coki dan para pasukannya tetap melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Namun, di tengah perjalanan, si Coki harus mendapatkan perawatan akibat demamnya yang semakin parah. Dan Coki yang tahu bahwa dia tidak akan sampai ke Yerusalem hidup-hidup, memutuskan untuk menyerahkan jabatannya kepada Balian. Tapi sebelum itu, Coki berpesan kepada Balian untuk menjadi pemimpin yang adil, tidak sombong, menepati janji, dan bisa memberikan 2 juta lapangan pekerjaan dan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan juga memperkuat mata uang. Tidak hanya itu, Coki juga memberikan pedang gaconnya kepada Balian, yang mana pedang itu merupakan lambang dari kepemimpinannya. Dan Coki pun koit. Besoknya, Balian langsung berangkat ke Yerusalem menggunakan kapal.
Naasnya, di tengah jalan, maksudnya di tengah laut, kapal yang ditumpanginya ditelan ombak, dan Balian pun terdampar di sebuah gurun. Di saat tidak tahu harus apa, bagaimana, dan kemana, Balian memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Awalnya, Balian menemukan kuda, tapi saat ia melepas tali pakunya, ya, kuda itu pun lepas. Jadi, mau tidak mau, terpaksa Balian harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Beruntungnya, di tengah perjalanan, ia menemukan sedikit genangan air dan ia juga menemukan kembali kuda yang lepas sebelumnya. Tapi karena kelelahan, Balian memutuskan untuk beristirahat sebentar. Namun, belum sempat beristirahat, Balian didatangi oleh 2 orang muslim. Dan salah satu dari muslim tersebut berkata kepada Balian bahwa kuda itu milik tuannya. Alasannya karena kuda itu ditemukan di tanah milik tuannya. Tapi Balian menjelaskan bahwa kuda ini sebelumnya ditemukan lebih dulu olehnya di pinggir pantai. Namun, si muslim ini berkata lagi kepada Balian bahwa tuannya tidak percaya dan menentang Balian untuk duel untuk memutuskan siapa yang berhak atas kuda itu. Awalnya Balian menolak, tapi karena si tuan muslim ini memaksa, akhirnya dengan terpaksa Balian mencabut pedangnya. Setelah berhasil menang, Balian meminta budak itu untuk mengantarnya ke Yerusalem. Setelah sampai di Yerusalem, Balian memberikan kudanya kepada budak itu. Awalnya si budak ini heran, mengapa Balian melakukannya? Karena jika dia mau, dia bisa saja menjual atau menjadikan dirinya sebagai budak. Namun, Balian lebih memilih untuk melepaskannya dan berkata, sebelum pergi, budak itu memberitahu Balian bahwa orang yang Balian bunuh sebelumnya adalah salah satu prajurit besar di kalangan muslim. Namanya adalah Muhammad Al-Faiz. Namun, Balian tidak terlalu mempedulikannya. Kemudian Balian melanjutkan perjalanan menuju istana. Di tengah perjalanan, Balian dicegat oleh tentara botak dan diinterogasi, ditanyai siapa dirinya, dari mana, dan mengapa ia membawa pedang coki. Setelah selesai diinterogasi, ternyata Balian memang sudah ditunggu oleh pasukannya Coki. Karena sebenarnya mereka juga sudah tahu dan sudah mendapat kabar tentang kematiannya Coki. Sebelum ke istana, Balian diajak ke hotel kali ya, kalau di zaman sekarang mah. Dan seperti bangsawan pada umumnya, Balian diberi tempat tidur yang nyaman, pemandian yang enak, dan pelayan yang siap membantunya kapanpun. Setelah selesai mandi, Balian diantar oleh Panjul menuju istana untuk bertemu raja. Di tengah perjalanan, perhatian Balian teralihkan pada orang-orang yang sedang dihukum mati dengan cara digantung. Balian bertanya kepada Panjul, mengapa mereka dihukum? Panjul pun menjawab bahwa mereka dihukum karena telah menyerang bahkan membunuh orang Arab yang datang ke Yerusalem. Namun Balian tetap heran dan berkata, So they are dying. Command them to do. Not Christ, I think. Di sisi lain, Tiberias yang sedang melakukan perdebatan diplomasi perdamaian dengan ini dia orangnya, kita sebut saja Midut. Ternyata si Midut dan antek-anteknya inilah yang sudah menyerang orang-orang muslim tadi. Tiberias mengatakan bahwa jika Midut terus dan tetap melakukan itu, suatu saat pasti Midut tidak akan dilindungi oleh gelarnya lagi, dan raja akan mengambil bentengnya di Kerak. Seolah menantang, dengan sombongnya si Midut ini berkata, I'll be there. Setelah itu, Balian pun sampai di istana dan langsung disambut oleh Tiberias. Di sini mereka mengobrol tentang pasukan muslim yang Balian bunuh sebelumnya, karena katanya kabarnya sudah menyebar dan sudah sampai di kekhalifahan muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tiberias bertanya kepada Balian, apa yang dia tahu tentang Salahuddin? Namun Balian hanya sebatas tahu, jadi tidak tempe atau oncom. Tolong. Jadi Tiberias menjelaskan bahwa Saladin atau Salahuddin mempunyai 200.000 subscriber, Tolong. pasukan, dan beliau bisa saja memenangkan perang jika memutuskan untuk berperang. Jadi mau tidak mau, kita tetap harus menjaga perdamaian dengan pasukan Salahuddin. Masalahnya, ini hanya akan berlaku jika raja masih hidup. While Tiberius it still has lived. Setelah selesai mengobrol,
Balian diajak makan bersama dengan bangsawan lainnya. Mereka juga sempat menyambut kedatangan Putri Siblia dan suaminya. Dan ada sedikit drama di sini ya. I'm finicky about company. Belum sempat makan, Tiberias menerima pesan dari raja yang isi pesannya itu raja ingin bertemu dengan Balian. Dan saat Tiberias ingin mengantar Balian, tiba-tiba Putri Siblia menawarkan diri untuk mengantarnya. Seperti kata pepatah, ada udang di balik batu, atau Anda sopan kami pun curiga, Putri Siblia memang naksir sama Balian. Bahkan dia juga berani mengatakan. Tapi sayangnya, Balian tidak memprioritaskan hal itu. Kali ini ia hanya ingin langsung bertemu dengan raja. Saat memasuki ruangan, ternyata sikap raja berbeda dari apa yang Balian bayangkan. Ini dia Balduin IV. Sosok Balduin IV terkenal karena kecerdasannya dalam mempertahankan kerajaan. Walaupun ia menderita penyakit kusta, tapi ia mampu melawan keterbatasan fisiknya. Tidak hanya itu, di tengah intrik politik abad pertengahan, ia mampu menjaga stabilitas kerajaan dan menangkis ancaman luar selama lebih dari 1 dekade. Yang lebih hebatnya lagi, meskipun ia seorang raja, perilakunya terhadap rakyat tidak semena-mena. Tidak angkuh menepuk dada atau mengangkat bahu. Sikap yang jarang ditemui oleh raja pada umumnya. Setelah itu, Balian diajak duduk sambil bermain catur, karena pada abad ke-11 sampai 12, dunia dihebohkan oleh game ini. Raja kemudian membuka obrolan dengan bertanya kepada Balian. Were you sure of your end once? I was. What was it? It's from where I was born. Balduin juga bercerita, di saat usianya 16 tahun, setelah ia memenangkan pertempuran besar, pada saat itu, Balduin yakin dan merasa bahwa dirinya akan hidup selama 100 tahun. Namun, penyakit yang dideritanya membuatnya sadar bahwa usianya bahkan tidak akan mencapai 30 tahun. Balduin juga mengatakan kepada Balian, meskipun seseorang diperintah oleh raja atau orang berkuasa, pada akhirnya di hadapan Tuhan, jiwa dan keputusan moralnya berada di tangan individu tersebut. Karena di hadapan Tuhan, seseorang tidak bisa beralasan mereka melakukan sesuatu hanya karena diperintah oleh raja atau karena pada saat itu kewajiban sangat sulit dilakukan. Stand before God, you cannot say, but I was told by others to do thus. Virtue was not convenient at the time. Setelah itu, Balian disuruh pergi untuk mengisi benteng milik ayahnya di Ibelin. Balian juga diingatkan agar tetap melindungi yang lemah dan susah. Setelah sampai di Ibelin, Balian memperbaiki kembali benteng milik ayahnya, seperti memberikan tempat dan pekerjaan untuk orang-orang miskin, membantu membangun aliran air, dan lain-lain. Tapi nggak tahu kenapa Balian tidak menyediakan program MBG. Mungkin karena takut menjadi sarang tikus kali ya. Tak lama setelah itu, Putri Siblia datang mampir ke bentengnya Balian dan ikut membantu Balian. Biasalah, namanya juga wanita, caper dikit. Pada malam hari, saat Balian sedang sibuk membuat proposal, Putri Siblia datang menggoda Balian. Karena melawan godaan wanita lebih sulit daripada melawan godaan syaiton, akhirnya mereka pun oke, skip. Oke, lanjut. Di sisi lain, si Midut gak ada kapok-kapoknya. Dia membantai para pezarah, pedagang, dan para pasukan muslim yang ingin menuju Yerusalem. Tentunya ini memicu konflik yang besar, baik internal maupun eksternal. Dan gara-gara si tangkurak Midut ini, Balduin IV dan para pasukannya sampai mengadakan pertemuan besar untuk menentukan langkah apa yang harus diambil ke depannya. Tiberias, dengan pertimbangannya yang rasional, mengusulkan untuk tetap berdamai dengan pasukan Salahuddin. Tapi, Gai dan para pasukannya yang fanatik mengusulkan untuk berperang melawan pasukan Salahuddin. Di tengah kekacauan itu, Balduin memerintahkan mereka untuk diam. Dan ternyata Balduin menerima pesan bahwa Salahuddin dan para pasukannya sudah melewati Yordania dan akan menuju Yerusalem. Jadi Balduin langsung mengambil tindakan untuk mencegat pasukan Salahuddin sebelum sampai ke Yerusalem. Karena Balduin tahu bahwa jika pasukan Salahuddin sudah sampai ke Yerusalem, perang akan sulit untuk dihentikan. Di sisi lain, Balian menerima pesan dari Balduin untuk mencegat pasukan Salahuddin yang sampai lebih dulu di bentengnya. Dan Balian langsung memimpin
mengerahkan semua pasukannya. Saat pasukan Balian sudah berbaris rapih dan bersiap, si Midut yang ketakutan akibat melihat pasukan Salahuddin menyuruh anak buahnya untuk membawa Balian dan para pasukannya ke bentengnya di Kerak. Tapi karena Balian tahu jika Balian tidak memiliki kesempatan menang di sana, jadi Balian menolaknya. Tak lama setelah itu, pasukan Muslim datang dan langsung mengepung pasukan Balian. Dan jelas, pasukan Balian pun kalah kelak. Di sini, Balian juga bertemu seorang Muslim yang sebelumnya ia bebaskan. Dan di sini terungkap bahwa yang Balian bunuh sebelumnya sebenarnya adalah seorang budak dan tuannya adalah Muhammad Al-Faiz yang saat ini berdiri di hadapannya. Balian pun menanyakan kepada Al-Faiz, apa tindakan yang akan dia ambil ke depannya. Al-Faiz menjawab, apapun yang kau mau. Reap what you sow. People heard of this. Mereka akhirnya sepakat untuk menunggu Balduin dan para pasukannya tiba. Situasi pun mulai menegang saat Raja Balduin dan pasukannya tiba. Dan saat mendengar itu, Salahuddin dan para pasukannya langsung maju. Saat Raja Balduin IV dan Salahuddin berhadapan, Putri Siblia sampai takjub melihatnya. Balduin IV yang melihat peluang kemenangannya di bawah 50%, memutuskan untuk tetap melanjutkan perdamaian. Saladin atau Salahuddin yang masih percaya kepada Balduin setuju untuk tetap melanjutkan perdamaian. Walaupun nantinya ini memicu konflik di hadapan pasukan Salahuddin sendiri, dan akhirnya mereka pun sepakat untuk tetap berdamai. Oke, karena ceritanya masih panjang, jadi sampai sini dulu ya pembahasan kali ini. Jangan lupa di like, komen apa aja lah yang penting menyambung. Jangan ditunggu part 2-nya ya, karena masih lama. Sementara nunggu part 2, kita bahas film apa dulu nih, yang gampang tapi tetap seru. Komentar paling atas bakal dipertimbangin. Dan kalau video ini mencapai 1000 subscriber, gas lah kita buat part 2-nya. Terima kasih.